Halo, selamat sore. Netizen, sahabat SKK, dan orang muda Paroki Duren Sawit, Bapak Ibu, dan pemerhati isu-isu keluarga yang berbahagia. Kembali lagi berjumpa dengan saya dan juga nanti sumber kita yang ceria di acara Bibir, Bincang-Bincang Ringan SKK. Satu cerita, sejuta rasa. Masih di topik kelima, kita masuk di episode kedua, kita akan masuk tentang menghayati makna hidup. Setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana seorang Viktor Frankl yang bisa menemukan makna hidup dan mengubah respon dia untuk menanggapi kehidupannya. Nah, sekarang kita akan cek nih untuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah menghayati dan menemukan makna hidup atau belum? Dan ini bisa sebagai refleksi kita untuk menuju 2024. Oke, seru banget. Tanpa memperpanjang waktu, saya panggilkan Ibu Rosa. Halo Ibu Rosa. Hai Tere, ketemu lagi kita di episode kedua ya Rea. Yes, iya Selamat Bu. sore para netizen, semoga tidak bosan ketemu kami lagi. Kalau waktu itu di episode pertama kita sudah kenalan sama Viktor Frankl, sudah melihat kehidupan dia, kemudian bagaimana di camp concentration dia mengalami hal-hal yang buruk jadi dalam kehidupan manusia gitu ya. Tragedi kalau saya bilang, tapi dia bisa menulis ulang hidupnya, bahkan meninggalkan legacy yang luar biasa. Lalu ada 5 landasan filsafat logoterapi. Nah, kali ini saya akan coba share, ada loh orang-orang yang bisa menghayati makna hidupnya, dan semoga kita juga ya. Tapi ada orang-orang yang gagal menghayati makna hidupnya. Ya, jadi kita mulai ya Tere ya. Jadi di Yes, Bu. episode kali ini karena udah di penghujung tahun 2023, pas banget ya Tere, tadi bener banget tuh ya. Kita coba yuk melihat bagaimana sih pola orang atau kehidupan orang yang menghayati hidupnya yang disebut hidup bermakna. Nah, jadi gambarnya kayak gini Re. Wow. Ternyata ada orang yang bisa. Mhm, Jadi kalau dia punya keinginan untuk hidup bermakna, ya landasan filsafatnya mhm, Sir Viktor Frankl tuh kan, dia bilang ada orang yang keinginannya tuh hidupnya bermakna, ada yang mhm. berhasil, hasilnya bahagia, gitu Ya. ya. Tapi maaf, aduh kasihan nih, ini kliennya Tere nih sama saya. Sebenarnya sih nggak harus jadi gitu ya, klien kita ada yang lebih parah juga ya Rea. Tapi ada orang yang kayak biasa-biasa aja yang hidupnya tidak terpenuhi maknanya, atau makna hidupnya nggak terpenuhi. Jadi penghayatan hidupnya tidak bermakna. Hmm. Orangnya kelihatan normal loh, biasa-biasa aja, nggak harus dirawat di rumah sakit, nggak harus ODGJ, enggak. Jadi seperti apa bentuknya nanti kita pelajari. Manifestasinya ada 2 macam. Oh, istilahnya keren nih sekalian belajar psikologi ya teman-teman ya. Yang pertama disebut eksistensial vakum. Vakum, kosong. Vakum, jadi nggak ada gitu. Karena ini ilmunya eksistensialisme atau kenapa kita harus hidup di dunia, maka disebut eksistensial vacuum. Nggak ada tuh eksistensinya. Atau yang udah sedikit neurosis, yang tingkatnya udah sedikit lebih parah gitu ya, dalam gangguan kesehatan mental. Disebut neurosis. Tapi neurosisnya jenisnya apa? Karena ini tentang eksistensi manusia, disebut noogeni. Itu istilah aja, teman-teman gak usah pusing. Tapi 2 ini ada degree-nya, ada derajatnya. Coba kita pelajari dulu yang pertama. Yaitu orang-orang yang kelihatannya normal, biasa, tapi sebenarnya penghayatan hidupnya tidak bermakna. Nih menarik nih Ray. Ada 5 manifestasi. 5. Wow. Jadi Oke. kalau orang yang mengalami eksistensial vakum itu menarik. Mhm, Seharusnya orang yang hidupnya bermakna itu kan keinginannya untuk hidup bermakna ya. Tapi ini mhm. orang-orang keinginannya bukan untuk bermakna, keinginannya untuk berkuasa. Dalam Hmm. bahasa Inggrisnya the will to power. Jadi keinginannya kuat sekali untuk berkuasa dan hidupnya hanya untuk berkuasa, atau kekuasaan dipakai untuk tujuan hidup. Mhm. Kalau dia nggak berkuasa, seperti seolah-olah nggak hidup begitu. Kasihan juga ya. Jadi Yes. kosong kan. Mhm, Makanya disebut eksistensial vakum karena hidupnya yang penting pakai segala cara kita harus berkuasa. Aku harus mhm, berkuasa. Nah ini mau tahun politik, teman-teman pas banget nih. Jadi untuk analisa nih, apakah benar kita memilih pemimpin, ya apakah itu nanti yang jadi calon presiden, calon kepala daerah, atau apa itu namanya anggota-anggota dewan, itu orang-orang yang memang
memiliki satu tujuan hidup untuk melayani melalui kekuasaan, atau sebaliknya, pokoknya hidupku untuk berkuasa, gitu. Kalau kasarnya tuh suara rakyat nanti deh dipakainya sekarang, nanti pas aku kepilih, I'm sorry ya rakyat ya, dah gitu. Nah loh, ya sayang aja sih kalau saya pikir ya. Saya nggak nuduh siapa-siapa, tapi ini sedang memberi contoh. Kebetulan juga kita sedang memasuki tahun politik. Gitu ya teman-teman, itu contoh. Jadi kasihan sebenarnya. Ini orang-orang yang hidupnya nggak bermakna. Nggak bisa menghayati hidup bermakna karena keinginannya bukan untuk hidup bermakna, tapi keinginannya untuk hidup berkuasa. Berkuasa. Satu. Yang kedua, kenikmatan seksual. Nah, seksual itu boleh nggak? Oh, boleh banget. Lowong tuh dikasih Tuhan kok untuk rekreasi dan prokreasi, ya kan? Tuhan menciptakan seks laki-laki perempuan untuk dinikmati, untuk rekreasi, tapi juga untuk prokreasi. Salah ketika seksual itu, kehidupan seksual dijadikan satu-satunya sumber kenikmatan, sehingga mengeksploitasi orang, eksploitasi lawan jenisnya atau sesama jenisnya demi kenikmatan seksual semata. Nah, itu yang salah. Karena kehidupannya menjadi nggak bermakna. Pokoknya gue ya jadi maaf jadi sakit gitu ya, Re ya. Yes. Kalau diteruskan jadi sakit. Jadi fokusnya hanya kenikmatan seksual. Bukan seksualitas dijadikan alat untuk mencintai manusianya, manusia lain, pasangan hidupnya, istrinya atau suaminya, bukan. Tapi dieksploitasi. Jadi objek nih. Laki-laki itu perempuan teman seksualnya jadi objek. Nah, gitu ya. Lainnya teman-temannya kelihatan sekali bedanya. Jadi bukan seksnya yang salah loh, gitu ya. Yang ketiga, orang yang keinginan hidupnya cuma satu-satunya untuk bersenang-senang. Yang dikejar hanya kesenangan-kesenangan dunia. Gitu. Banyak contohnya. Gitu ya. Bisa menjadi adiksi. Adiksi apa saja? Banyak. Adiksi alkohol, adiksi makanan, adiksi pornografi, adiksi games. Karena sudah adiksi kan fokusnya hanya kenikmatannya. Adiksi belanja. Gitu. Bahasa kerennya shopaholic. Yeah. Ada film itu ya? Ada filmnya kan? Confession of Shopaholic. Jadi dia pakai kartu kredit 5 cuma beli 1 sepatu. Jadi harganya misalnya 3 juta. Yang 500.000 dari kartu kredit. 250.000. Aduh, gubrak deh. Jadi ya kita jadi kasihan. Kita tahu bahwa orang ini jadi nggak sehat. Karena itu tadi. Jadi kelihatannya normal. Manusia biasa, makan biasa sama kita, tapi fokus hidupnya, tujuan hidupnya cuma satu, mengejar kenikmatan. Bersenang-senang. Yang keempat, bekerja berlebihan. Nah, sekali lagi bukan bekerjanya yang salah. Wong kita dikasih bakat, dikasih talenta sama Tuhan, dikasih kecerdasan, ya kerja lah gitu kan ya. Untuk cari apa ya? Cari duit lah untuk hidup. Masa minta sama orang gitu kan ya. Tapi kalau orang tujuan hidupnya adalah bekerja. Ini saya tulis kayak moto tuh ya. Hidup untuk bekerja, bukan bekerja menjadi alat untuk dia hidup. Jadi workaholic. Saya dulu punya teman ya, Ria. Itu kerjanya di satu bank asing yang udah keluar dari Indonesia, yang baru saja keluar dari Indonesia. Nggak usah disebut namanya ya, banknya ya. Itu kalau di Jalan Sudirman, kan dulu saya kerja di Sudirman tuh kan gedung-gedung itu saya lembur mah paling lama jam 7 udah pulang. Kalau itu 1 kali dalam 3 bulan kan. Ini ya kalau pas lewat Minggu malam, Sabtu malam itu masih nyala di gedung-gedung itu dan kelihatan masih ada orang. Saya mikir, aduh ngapain sih? Ya demi pekerjaan Bu Rosa, demi lembu, kasihan bos saya atau kasihan terus diomelin bos. Oke, once in a while oke. Tapi kalau dia fokus dan malah tersiksa melalui pekerjaan itu seolah-olah nggak ada pilihan, atau sebaliknya orang yang sangat menikmati kesibukannya di dunia kerja dan melupakan apapun. Nah itu teman saya gitu. Mohon maaf tidak perlu disebut siapa. Perkawinan pertama istrinya nggak tahan karena dia workaholic. Kerja itu dari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 sampai Sabtu loh. Minggu istirahat sebentar ngeliat HP dan mereka divorce tanpa anak. Menikah yang kedua, lumayan punya 1 anak 7 tahun, istrinya nggak tahan lagi. Nah, workaholic.
akhirnya dia masuk ke pernikahan ketiga. Saya tidak mau menjudge tentang pernikahannya, tidak. Tapi ini Mhm. saya kebetulan teman saya ini cukup kenal baik dengan saya, jadi saya bisa menghayati bagaimana dia Mhm. juga tersiksa gitu loh. Iya, Gue betul nggak bisa betul. harus nggak kerja, dia bilang gitu. Ini yang cowok ya, yang teman saya ini Iya. yang cowok gitu ya. Kerja tuh kayaknya gimana gitu. Dia nggak perlu digaji berapa loh, Re. Dia nggak peduli. Menik Dia pokoknya kerja, kerja, kerja. Aduh kasihan gitu ya. dia Nah, jadi kan menikah kayak dengan orang normal. pekerjaan ya, Bu? Iya. Jadi dia muja sekali pekerjaannya. Aku cuma tahu pas dia pensiun gitu ya, Re ya. Hmm, Harus pensiun kan. iya. Anyway. Yang kelima. Nah, tadi sudah saya bilang, kita bekerja penting, harus cari uang untuk apa ya? Untuk kehidupan. Masa Mhm. minta orang gitu. Tapi ada orang yang mencari uang sebanyak-banyaknya, nggak jelas buat apa. Ah. Jadi uang dijadikan tujuan utama hidup, makanya dipakai segala halal. Segala halal. Dihalalkan segala cara, ngomong kok terbalik-balik ya. Dihalalkan segala cara. Yang penting gue duit. Dan duit itu ditumpuk, nggak jelas buat Mmm. apa. Tuh. Ini Mhm. juga cerita teman saya. Jadi waktu kami ngumpul tuh, di Bu Rosa kenal nggak nih orang kaya banget gitu ya? Enggak, saya bilang. Saya nggak kenal sama orang-orang kayak gitu. Saya punya cerita. Ini teman-teman aku nih, Re, lagi makan gitu. Jadi kenal satu orang yang terkenal kaya raya, Mhm. sebut saja Bapak A. Mhm. Tapi mohon maaf, pelit sekali. Jadi dia tuh pemilik perusahaan, istrinya tuh ngedumel terus karena nggak bisa beli tas, nggak bisa beli sepatu. Jadi dikontrol sekali uangnya si istri. Mmm. Padahal duitnya nggak kurang, Re. Itu kalau gaji karyawan tuh katanya. Aduh tuh karyawan pada kesian sekali. Jadi kalau bisa pindah kerjaan deh. Bonus Aduh. dihitung, banyak yang nggak Mhm. dikasih bonus, terus kalau udah dikasih Mmm. bonus diceramahin gitu ya. Belum dapat Mmm. bonus dari begitu ya. Jadi si bapak ini juga nggak happy, dia nggak pernah belanja untuk dirinya, gitu ya. Mhm. Dia nggak pernah menikmati beli arloji aja enggak gitu, kata Mhm. teman saya ini. Teman saya itu sahabat istrinya. Mhm mhm. Kemudian tas adalah tas satu-satu yang dia pakai waktu zaman dia pertama kali kerja. Dia udah punya usaha, dia punya pabrik, pabrik apa lupa. Mhm mhm. Anyway, saya kok jadi melas tuh apa ya, kasihan ya sama Kasihan. bapak ini. Mencari uang kita harus nikmati kan, Re, gitu. Iya. Sesuai dengan yang kita miliki, mau nginep di hotel ya sesuai dengan kemampuan kita, mau Mhm. jalan-jalan ya sesuai dengan kemampuan kita dong. Ya wajar lah ya kalau kayak gitu. Nah ini contoh orang yang mencari uang demi uang itu sendiri. Jadi bukan untuk sarana dia untuk hidup, bukan untuk Mhm. dia membayar rumah. Ya itu dia kebayar, tapi dia nggak bisa menikmati dan karena ketakutan kehilangan uang. Mmm. Nah, lihat teman-teman, 5 contoh ini Mhm. adalah penghayatan hidup tidak bermakna Tidak yang kelihatan bermakna. orangnya normal seperti kita-kita ini. Mhm. Coba teman-teman dalami, oh itu tuh maksudnya. Harapan saya tentunya kita nggak ada yang kayak gini. Amin. Puasa boleh. Kita kan jadi pimpinan suatu saat dipercaya ya, tapi Iya. lihat tujuannya apa? Untuk melayani. Kalau dikasih power bukan untuk meng-abuse power, Menyalahgunakan. Mhm. menyalahgunakan. Kalau kita dikasih kenikmatan seksual, nikmati. Kita punya pasangan hidup bersama orang ini setia dengan dia, gitu Mhm. kan ya? Dan Yap. dijadikan alat untuk prokreasi misalnya, untuk mencari keturunan atau Mhm. untuk mendekatkan hubungan dengan pasangan. Iya. Kalau kita diizinkan untuk bersenang-senang, ya senang-senang aja, bukan untuk tujuan utama gitu. Sesekali istirahat, sesekali senang-senang, sesekali kerja. Nah itu gabungan yang kita sebut work life balance kata Iya. orang gitu ya. Kalau dapat duit ya puji Tuhan, nggak dapat duit ya dicari tapi bukan untuk satu fokusnya. Nah gitu aja ya. Jadi teman-teman semoga gambar ruwet ini bisa lebih Dapat dimaknai dengan gambaran. Iya iya ya. iya. Iya, benar, Tapi Bu. Ini bukan silakan. bukan berarti hidup tidak bermakna itu adalah hidup yang tanpa masalah, tapi ya tetap dalam hidup kita pasti punya permasalahan, tapi hidup tidak bermakna ternyata seperti ini loh teman-teman. Para Iya, sahabat netizen SKK, ternyata iya, keinginan untuk bekerja aja yang berlebihan itu termasuk hidup tidak bermakna loh. betul. Padahal banyak banget ini Bu, anak muda sekarang kan workaholic banget ya. Nah, hati-hati ya. Sampai Hati-hati. pekerjaan atau kantor adalah rumah kedua ya, mungkin rumah pertama malah ya, pada nginep Iya, di jadi kantor. kita bisa menikmati pekerjaan kita, tapi Mhm. bukan tenggelam lalu nggak ngerti untuk apa kita kerja. Yes, Kalau saya selalu betul. gitu, bekerja adalah sebuah sarana kok.
Iya. untuk menyalurkan Mhm bakat mhm. saya, menyalurkan Mhm hobi mhm. saya ngajar, Iya. menyalurkan talenta Tuhan kan. Tapi Mhm. untuk mencari uang juga, untuk cari teman juga, cari Yes, network kan. Terus betul. untuk ketawa-ketawa juga, kalau saya kerja sih banyakan ketawanya gitu, karena jadi Mhm. menghilangin stres. Tapi Mhm. bukan, kalau nggak kerja gimana Bu? Ya nggak apa-apa juga sih 1-2 hari nggak kerja gitu kan. Tapi jangan Reward. setiap hari harus kerja Iya iya gitu ya. iya. Oke, now ini yang kelihatannya baik-baik aja, tapi yang ini agak sedikit parah nih, Re. Ini yang Mmm, agak ya, oke. yang kita sebut dengan penghayatan hidup tidak bermakna, tapi sudah levelnya Mhm. neurosis, sudah ada penyakit mental, Ah, oke oke. hampa, penuh Mhm. keputusasaan, sudah mulai keinginan, Oh, ini bahaya, kehilangan minat untuk iya hidup, iya iya. bosan untuk hidup. Jadi ini yang bahaya karena bisa bunuh diri. Mhm Orang seperti ini harus kita kenali kalau itu anggota keluarga atau kita sendiri mhm. cari bantuan profesional. Iya. Harus. Nah, di situ nanti logoterapi bisa masuk tuh. Dikasih terapi logoterapi, dikasih bantuan konseling, intervensi gitu ya Iya. teman-temannya. Jadi intinya yang kedua ini mudah-mudahan kita juga enggak, tapi kalau ada keluarga ya cari bantuan Mhm. profesional. Harus dikasih bantuan. Jadi udah minum obat nih, kalau kita lagi sakit tuh mesti minum obat. Gak bisa Mhm. cuma rebahan, minum air putih, gak bisa. Mhm Gitu. mhm. Ya. Nah, sekarang kita coba nih Re, ada 5 langkah praktis yang saya sebut, yang saya janjikan di edisi pertama. Mhm. Episode pertama, maaf. Jadi namanya logo analisis. Sebenarnya ini bukan temuan Frankel pure, karena Frankel menemukan dasar logoterapi. Logo analisis ditemukan oleh muridnya Frankel. Namanya Krumbau. Krumbau itu susah sekali nulisnya. Crumbauch, orang Jerman, Krumbau. Gitu ya. Dia James Krumbau. Si James ini bilang, kita tuh bisa loh secara praktis. Dan kalau teman-teman mau mengikuti langkah ini, sebenarnya kita sedang mencari dan moga-moga menemukan makna hidup kita. Kita coba satu-satu ya, Re ya. Ada 5 langkah. Yang pertama adalah pemahaman diri. Kenapa soal pemahaman diri? Iya iyalah, harus mulai dulu siapa kita. Yang kedua, kita mulai bertindak positif, lalu mulai mengakrabkan hubungan, mendalami 3 nilai yang tadi saya gambarkan segitiga di episode yang lalu tuh teman-teman. Dan jangan lupa connect with God, Sang Pencipta. Nah, kita mulai ya, pemahaman diri. Gimana caranya Tere dan teman-teman? Terserah pakai apa aja. Saya ingat waktu retret ya, waktu SMP, SMA tuh, kalau ke Civita atau ke Bandung tuh, temanya adalah Who am I? Sampai dewasa itu tema Who am I? Dan setelah saya renung, kenapa ya? Memang nggak gampang memahami diri. Jadi kalau mau retret berkali-kali dengan tema itu, sekarang saya nggak keberatan. Artinya apa? Manusia itu akan ada saat di mana dia titik berhenti untuk mundur sedikit melihat siapa sih saya? Kenapa sih saya kayak begini? Itu kan eksistensial. Kenapa saya dilahirkan? Pemahaman diri bisa macam-macam caranya. Bisa minta tanya teman, feedback, bisa pakai model cari simbol, boleh. Jadi apapun. Ini langkah pertama. Oke, teman-teman, mudah ya? Mudah tapi perlu waktu ya. Jadi bersabar memahami diri. Yang kedua, kita mulai dengan bertindak positif. Caranya gimana? Nah, katanya nih Re, ada peribahasa Cina kuno yang mengatakan kebahagiaan berarti ada sesuatu yang kita kerjakan, ada seseorang yang kita kasihi, dan ada sesuatu yang diharapkan. Jadi manusia bahagia itu kalau dia tahu dia sedang mengerjakan sesuatu. Makanya tadi lawannya kehampaan eksistensi, dia melakukan sesuatu yang bermakna. Gitu. Hidupnya tuh ada sesuatu yang dia sedang lakukan. Untuk apa? Untuk orang yang dia kasihi. Gitu. Jadi dia ada misi dalam hidup itu. Dia mengharapkan sesuatu. Nah, jadi teman-teman pertanyaannya, silakan yuk tulis, jadikan PR. Ada nggak sesuatu yang sedang Anda kerjakan sekarang? Gitu. Ada Bu, saya sedang mencoba untuk menulis buku. Wah, ini keren. Ada Bu, saya lagi mulai cari tahu nih caranya mengisi konten-konten di IG. Wah, makin keren. Bu, saya pengen belajar dong untuk menjadi YouTuber. Wah, keren banget. Nggak ada usia loh menjadi YouTuber gitu ya. Terus saya sendiri gimana? Saya sedang punya proyek sama suami saya. Kami mengembangkan bisnis baru kami. Wah, pokoknya ada sesuatu yang kita kerjakan gitu loh teman-teman. Pelayanan di gereja pun sesuatu yang kita kerjakan. Yang kedua, ada nggak orang yang Anda kasih?
Puji Tuhan, kita semua punya, ya, keluarga, komunitas, anak, istri, suami, ayah, ibu. Wah, itu komunitas. Komunitas paling inti adalah keluarga, gitu ya. Ada nggak sekarang sesuatu yang Anda harapkan? Pastinya ada. Ya, setiap hari ada yang diharapkan. Nanti ujung-ujungnya mengharapkan apa? Kehidupan abadi pastinya ya bersama Yesus di surga. Jadi sebagai kalau saya lihat dalam kaitan sebagai umat Katolik gitu ya, 3 ini pas banget. Anda harus melakukan sesuatu yang namanya talenta dikasih Tuhan. Ya masih ada ikat ya, ada yang perumpamaan orang dikasih 5, 3 sama 1 ya. Ada nggak orang dikasih? Kan itu hukum Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ada nggak yang Anda harapkan? Ya, iman Kristiani adalah iman, harapan, dan cinta. Teman-teman, semoga ada yang Anda harapkan. Ya, setiap harinya. Supaya hidup ini nggak kosong, nggak hampa. Oke, bertindak positif. Nah, kelanjutannya tentang komunitas atau orang yang kita kasih atau lingkungan kita. Kita masuk ketiga, yaitu pengakraban hubungan. Kalau udah kenal diri, udah bertindak positif, sekarang kita akrabkan hubungan. Caranya gimana? Ada 3 kata bertuah. Kalau saya sama anak saya sebut magic words. 1, thank you, terima kasih. 2, maafkan saya, I'm sorry. 3, I love you. Gitu ya. Teman-teman, semua ini adalah magic words. Sekali lagi saya ingatkan, bukan kata-katanya, tapi bagaimana mengungkapkannya. Thanks ya, sorry ya. Nah itu juga bisa gitu ya, tapi nggak tulus gitu ya. Sorry ya. Atau udah maaf banget deh, gue nyesel deh, gue udah maaf, yang lupa aja saya minta maaf, aduh maaf ya, saya lupa. Karena pasti mengecewakan kamu, menjengkelkan kamu. Dan jangan lupa, I love you ya. Asal nggak ke semua orang, jangan sembarangan. Nah teman-teman, pertanyaannya, kapan terakhir Anda mengucapkan kata-kata bertuah ini, magic words ini? Kemarin atau tadi? Baru aja. Saya bilang terima kasih sama suami saya. Mengingatkan saya untuk minum obat. Nah, karena saya bandel, orangnya lupa minum. Bukan lupa sih, memang males aja minum obat. Gitu ya. Yang kedua, kita termasuk orang yang pelit atau royal. Dalam arti royal itu bukan tanpa makna ya. Tapi betul-betul cukup murah hati mengucapkan 3 magic words ini. Atau sulit. Atas alasan excuse, kan orang timur Bu, masa pakai I love you, masa bilang I'm sorry, enggak loh. Enggak orang timur, enggak orang barat, enggak orang utara, enggak orang selatan. Kita diharapkan cukup murah hati dan bermakna ketika mengungkapkan ini. Yang keempat, teman-teman moga-moga masih ingat segitiga makna hidup, yuk kita dalami. Kenali lagi nilai karya kita. Bukan profesi yang penting, tapi bagaimana melakukan pekerjaan kita. Bagaimana dimurnikan lagi ketulusan kita melayani melalui pekerjaan, melalui aktivitas kita, melalui hubungan kita dengan orang lain. Pengalaman, nilai pengalaman. Bukan berapa lama kita berpengalaman di bidang bukan. Apa sih yang kita bisa ambil dari dunia ini dengan penuh rasa syukur? Alam, pohon-pohonan, binatang, suara-suara alam gitu ya, hobi gitu teman-teman, hayati itu. Even hanya kupu-kupu kecil setiap pagi datang ke bunga kita, terima kasih. Ada kupu-kupu mau mampir. Ya, bunga-bunga yang pagi hari itu kebetulan di rumah saya ada bunga-bunga yang pagi sore ya namanya ya. Pagi itu mekar, ungu-ungu gitu ya. Aduh kalau dibeli mah murah banget, cuma 10.000 satu pot gitu ya. Tapi bukan nilai 10.000-nya, tapi nilai bahwa kita bisa merawat bunga-bunga yang cantik ini, yang ciptaan Tuhan. Dan nilai sikap. Semoga kita tidak mendapatkan tragedi hidup, begitu ya. Kita tidak pernah mendoakan tragedi, kita mendoakan keselamatan. Dan Tuhan Maha Pemelihara. However, namun demikian, seandainya suatu saat ada kejadian, mudah-mudahan kita belajar mengambil sikap yang tepat. Gitu teman-teman. Terakhir adalah connect with God. Connect. Ibadah penting banget. Kemarin ada puisi dari Paus Fransiskus ya, tidak mungkin mengenal Yesus tanpa gereja. Gitu ya. Gereja itu penting. Tapi saya juga nggak mau kita ke gereja hanya karena wajib ke gereja dan ikut ibadat. Lagi-lagi default. Masuk,
tanda salib, doa bentar, terima komuni, dengar-dengar, pulang. Karena setiap minggu harus begitu, kata mama. Dia jadi kayak orang Katolik yang baik. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan dan kita tahu kenapa. Connect dengan God. Itu sebabnya saya mengajak teman-teman untuk betul-betul merenung ada momen apa dalam hidup kita yang mana kita merasa kita tuh istimewa banget Tuhan. Jangan kebalik ya, Tuhan sangat istimewa buat kita. Tapi kapan momen saya merasa sangat istimewa? Sayanya. Gitu ya. Saya sangat istimewa buat Tuhan ketika misalnya pertemuan pertama dengan suami saya. Istimewa banget. Kenapa? Kalau tanpa saya, ini bukan untuk sombong, tapi untuk melihat betapa bermaknanya hidup saya. Saya begitu istimewa di mata Tuhan. Diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari orang yang salah, diselamatkan dari hobi yang salah. Nah itu kan kita istimewa banget di mata Tuhan kan? Gitu ya teman-teman, paham ya maksudnya ya? Tuhan itu pasti istimewa buat kita, tapi seringkali kita lupa bahwa kita sangat istimewa di mata Tuhan. Di topik yang lalu teman-teman masih ingat Romo Rudi bilang apa? Kita itu biji matanya Tuhan. Ada DNA Tuhan dalam diri kita. Karena kita diciptakan serupa dengan Dia. Nah, terakhir silakan tulis surat cinta. Terima kasih Tuhan, I love you, supaya bisa connect kan. Terima kasih, saya tuh istimewa banget buat Tuhan. Nah, teman-teman, semoga 5 cara sederhana ini bisa membantu teman-teman untuk menemukan makna hidup, menghayatinya supaya kehidupan kita itu hidup yang bermakna. Nanti bonusnya bahagia gitu ya. Sebab kalau hidup kita nggak bermakna, seperti tadi yang saya ceritakan, ada orang-orang yang kayaknya normal, tapi penghayatan hidupnya tidak bermakna. Eksistensial vakum. Lebih parah lagi, kehampaan hidup dan mau bunuh diri. Gitu, Tere. Wow, ini berarti sudah menemukan ini. Ini teman-teman mudah-mudahan para sahabat dan juga pemerhati keluarga bisa menemukan ya nanti bagaimana sih makna dalam hidupku. Nah ini ada PR-PR dari Bu Rosa nih, jadi harus dikerjain juga ya Bu. Biar membimbing supaya bisa menemukan apa sih makna hidupnya. Ini Mumpung caranya. akhir tahun nih, Re. Kan mumpung akhir tahun tuh kita biasanya kalau saya suka bikin jurnal, udah bikin ginian aja 5 langkah itu gimana ya supaya hidupku makin bermakna. Jadi nanti mudah-mudahan nanti pas malam Natal teman-teman bisa menyerahkan surat cinta untuk Tuhan gitu dalam arti yang doa gitu ya, Tuhan terima kasih. Boleh baca aja di depan kandang Yesus, kandang Natal gitu. Saya suka nangis sendiri gitu ya kalau lihat Yesus dirayakan ulang tahunnya, mengingat bahwa dia lahir dengan begitu pure ya. Terus untuk apa sih dia datang? Nggak harus juga kan dia datang ke dunia kan, tapi mau melalui Bunda Maria yang bilang yes, saya mau. Gitu. Coba bayangin kalau Bunda Maria bilang nggak mau Tuhan. Bunda bilang saya mau. Nah, mungkin itu yang harus kita hayati teman-teman. Contoh Yosef mau nemenin pula, udah mau diceraikan tuh Bunda Maria. Dia nurut sama malaikat. Gitu. Keren ya keluarga Nazaret ya. Betul. Seperti itu Tere. Iya. Kalau dengan gitu jadi kelihatan ya Bu, connect-nya dengan Tuhan itu ternyata mudah ya. Kadang kan ada manusia yang mungkin saya sendiri kadang kalau lagi ada masalah kan, gimana sih cara menemukan Tuhan? Bagaimana sih cara connect dengan Tuhan? Ternyata itu sangat simple dan mudah ya. Karena ternyata Tuhan juga ada di dalam kita nih. Dengan cara menuliskan surat cinta, jadi kita makin tahu caranya untuk connect dengan Tuhan ya Bu ya. Betul sekali Tere, bener banget. Ini ada yang tadi saya menarik nih Bu. Saya pernah ikut namanya meditasi Ho'oponopono. Nah itu dari Hawaii nih Bu. Ya dari Hawaii dia. Itu dari bahasa Hawaii artinya Ho'o itu artinya menyebabkan. Kalau Ponopono itu kesempurnaan. Jadi meditasi ini mengajarkan proses untuk menemukan kesempurnaan diri melalui refleksi dan pembaruan diri. Ya mirip sekali dengan yang tadi ya Bu ya. Bagaimana kita bisa mengucapkan, kalau di sini ada 4. Jadi kita mengucapkan I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Hanya dengan hal sepele ternyata itu bisa membuat kita lebih sembuh untuk menerima makna hidup kita ini gitu. Waduh, Bu, terima kasih banyak loh Bu. Ini keren banget dan semoga bisa jadi bekal untuk semua para sahabat SKK untuk bisa menemukan makna hidupnya terutama di
akhir tahun ini cocok banget bersama keluarga untuk kita bisa saling refleksi dan juga kita menemukan cara untuk merespon. Sekali lagi seperti Viktor Frankl kemarin, bagaimana kita bisa mengubah situasi untuk kita memilih respon kita. Ya. Untuk memilih respon apakah kita akan menanggapinya dengan tadi yang hidup tidak bermakna atau kita akan mengisi walaupun hidup penuh dengan penderitaan tapi kita mengisi dengan rasa syukur dan Betul. berkat untuk berbagi dengan orang lain juga. Oh, Wow, terima keren kasih Bu banget. Nata. Sama-sama. Terima kasih Jadi banyak. teman-teman netizen, ini udah mau Natal ya. Mm-mm. Selamat menyambut pekan Natal. Kita masih di masa Advent. Bulan keluarga juga ya Tere ya. Jadi Iya, bersama betul, keluarga betul. dengan penuh solidaritas cinta. Semoga teman-teman bisa merayakan Natal bersama keluarga dalam kegembiraan dan sukacita, dalam keheningan dan kedamaian of course. Dan bisa merasakan juga sungguh-sungguh kenapa Yesus harus hadir ke dunia ini. Kenapa Dia mengirim anak tunggalnya. Iya, betul. Semoga diterima ya Yesusnya di hati kita masing-masing. Gitu ya Tere, terima kasih ya. Selamat sore semua teman-teman. Terima Selamat kasih sore. Tere. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di bibir selanjutnya. Tuhan berkati. Bye, God bless you. Oke. Bu, maaf ya.